Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, anak-anak yang dicintai, anak-anak yang disayangi, inni uhibbukum fillah. Alhamdulillah. Paling kurang ya yang sudah kita belajar sunnah Nabi, salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyakkan salam di rumah nanti ya. Banyakkan salam dengan keluarga, ajar mereka memperbanyak salam. Salam itu doa. Doa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi, doa kerahmatan. Wabarakatuh, doa al-barakah. Tiga ya, tiga dalam satu. Jawabannya sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnahnya 3 in 1. Kemudian jazakallahu khaira, banyak. Banyakkan juga ya. Jazakallahu khaira, jazakillahu khaira. Ajar ahli keluarga mempergunakan doa greetings, doa apa ya bahasa kitanya, macam doa kalau bahasa Inggris dia selalu gunakan good morning, good afternoon, good evening, good night. Kita lebih dari itu lagi. Jazakallahu khaira itu melebihi segala-galanya. Ucapan doa dan penghargaan gitulah, tahiyah. Ini termasuk tahiyah, penghormatan. Jazakallahu khaira, semoga kamu dibalas Allah dengan balas yang baik. Itu tidak dapat dinilai, tidak dapat dikira jumlahnya. Mungkin badannya sehat, pintar belajar, rajin beribadat, imannya bertambah, rasa takut kepada Allah bertambah, bacaan Qur'annya di rumah meningkat, zikirnya meningkat, dia tidak mau buang masa. Bahkan selamat daripada segala penyakit, segala mara bahaya, segala musibah, segala bala. Jazakallahu khaira. Bahkan kata ulama, mendapat husnul khatimah, mendapat raudhah min riyadil jannah dalam kuburnya, mendapat penjagaan pada mahsyar nanti insyaallah, dan mendapat jannah, termasuk konten isi kepada jazakallahu khaira. Kemudian kita sudah diajar juga kemarin sunnah Nabi, inni uhibbukum fillah. Ini diajar juga sama keluarga ya, diajar ayah dan ibu, adik-adik, kakak, abang, ajar terapkan ini sunnah ini. Kalau 3 sunnah ini berhasil diterapkan, insyaallah secara bertahap, nanti ada lagi menyusul. Contohnya apa? Tengok adik belajar, tengok adik sholat. Mungkin kita bilang, nawwarallahu qalbak. Semoga hatimu disinari nur. Ini semua ada dalam Islam ya. Baik, ada hadis Nabi yang mau disampaikan pagi ini. InsyaAllah hadis ini selalu kamu dengar, tapi mungkin ada yang ingat semuanya, ada yang tidak. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ini hadis riwayat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Imam Bukhari Muslim. Subhanallah, muttafaq alaih. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia nanti dari kiamat dipelihara Allah, dipelihara malaikat, diletakkan di tempat yang berteduh. Ditempatkan di tempat yang selamat. Naungan Allah namanya, zillullah. Sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 kategori manusia yang akan berteduh nanti. Satu di antaranya al-imamul adil,
pemimpin yang adil, yang mengajak rakyatnya, mengajak anggotanya ke jannah. Membawa anggotanya kemana? Ke jannah. Menjauhkan anggotanya dari azabin nar, dari azab neraka. Satu. Yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah, anak yang taat dari kecil, dari sebelum balik lagi sudah dididik di pondok pesantren, sampai nanti sudah balik, sampai nanti dah tamat di sini, mungkin sesudah itu mau ke Mesir, mau kemana, mau ke perguruan tinggi, sampai gede dia taat, dididik, diasuh, dari rebongnya diasuh, melentur buluh dari, kamu tidak dengarkah? Tidak pernah dengar? Melentur buluh dari rebungnya, kata orang tua. Apa artinya? Mendidik anak ini dari kecil. Kata orang Arab, an-naqshu at-ta'allum fi sighar kan-naqsi 'alal hajar. Kan-naqshi 'alal hajar. Maaf ya. At-ta'allum fi sighar, menuntut ilmu semasa kecil, kan-naqshi 'alal hajar, seperti mengukir di atas batu katanya. Artinya senang. Wan-naqsi wa ta'allum fil kibar kan-naqsi 'alal ma'. Belajar waktu sudah usia lanjut seperti mengukir di atas air. Susah nak belajar orang yang dari kecil dia tidak bisa biasa ya. Jadi nomor 2 apa? Anak muda. Ini termasuk laki dan perempuan ya, tapi dalam hadis ini dikatakannya laki. Syabun nasya'a bi ibadatillah, anak muda yang dididik dari kecil sampai dewasa, sampai besar, sampai dia nanti tamat belajar, sampai mungkin suatu ketika nanti membina rumah tangga, insya Allah. Ingat tuh ya, ingat tuh, mudah-mudahan saya tergolong di dalamnya. Kamu karena biniak dalam hati, berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan saya tergolong di dalam anak yang taat dalam beribadat kepada Allah. Anak ini kalau dia taat dari kecil, insya Allah ya, dia dengar nasihat ayahnya, nasihat emaknya, nasihat guru, nasihat buya, nasihat pemimpin, nasihat kawan-kawan yang baik. Kalau dia taat dari kecil, nanti saat masuk jannah, dia mencari ayah dan ibunya. Mungkin ayah dan ibunya derajatnya rendah. Ayahnya masuk juga di jannah, tapi di bawah sana. Anaknya top di atas sana. Dia akan dicari. Ya Allah, mana ayahku? Ayahmu masuk jannah tapi jauh di bawah sana, karena dia dulu tidak belajar. Ya Allah, ayahku, manalah enak saya duduk tinggi di atas, ayah saya di bawah. Maka dinaikkan ayahnya ke atas, dinaikkan ibunya ke atas, dinaikkan ahli keluarganya ke atas. Kalau yang di atas itu ayah, yang di atas itu anak atau cucu. Kalau yang di atas itu ayahnya atau ibunya, mereka akan menaikkan ahli keluarganya. Ada dalam surah At-Tur. Surah apa? Surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'anhum dzurriyyatun biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, katanya. Subhanallah. Ini apa? Hikmah anak yang saleh. Anak yang saleh dapat menaikkan ahli keluarga ke level yang tertinggi sama dengan levelnya sendiri. Derajat, level itu derajat ya. Ini orang sekolah labelnya. Level apa? Orang sekolah bilang apa? Derajat maksudnya. Subhanallah. Demikian juga anak yang saleh-salehah, kalau dia betul-betul dalam jalur atau lajur yang saleh, mereka akan didoakan malaikat. Subhanallah. Di antara faktor yang menggembirakan dalam Quran ya, ini dalam surah, sudah sering disebut dalam surah Ghafir. Seorang anak yang soleh, ayahnya akan dapat doa malaikat, ibunya dapat doa, ahli keluarganya dapat doa, sahabat handai juga, sahabat, teman-teman sejawat seperjuangan akan didoakan malaikat agar diampuni dosanya, agar terhindar pada azab neraka, agar dimasukkan ke dalam jannah bersama ahli keluarganya, dan agar terselamat dari segala mara bahaya. Doa ini sepatutnya dihafal ya.
Kalau dihafal waktu libur lagi bagus. Rabbana wa adkhilhum min jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim sampai kepada akhir ayat. Kemudian itu yang kedua ya. Faktor yang ketiga yang dipuji di dalam hadis ini selain daripada anak yang taat, yang ketiga warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Kita bukan di pondok saja, kita ke masjid, ke musala, pulang ke rumah juga. Kita menjadi pencinta pencinta musala. Niatkan kepergian kamu ke masjid mendakwah masyarakat. Apa niatnya? Amal soleh betul. Mengajak dengan perbuatan. Mengajak dengan kamu tidak ngomong, tapi kamu pergi. Berarti yang ngomong itu perbuatan kamu yang ngomong. Dikatakan dalam bahasa Arabnya lisanul hal. Apa namanya? Lisanul hal. Lisan itu apa? Lisan. Lidah. Nah, lisan itu ada dua. Dalam Islam lisan itu ada dua. Lisanul maqal. Maqal itu ucapan, tutur kata. Maqal itu al-qaul, al-kalam. Lisanul maqal namanya. Macam Ustaz sekarang ngomong, ini lisanul maqal. Buya nyu ndak ngomong tapi nyu duduk di siko. Itu lisanul hal namanya. Halnya tuh keadaannya tuh realitasnya tuh mengajak. Apa namanya lisanul hal ataupun ad-da'wah al-fi'liyah, berdakwah dengan perbuatan. Berdakwah dengan praktek. Jadi nomor tiga apa tadi? Pencinta masjid. Rajulun, coba sebut. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Serentak. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rajulun itu apa? Lelaki. Perempuan masuk juga sebenarnya, bukan lelaki saja ya. Qalbuhu mu'allakun, terpaut, tergantung, terikat di masjid. Keluar dia subuh, zuhur nanti saya mau datang lagi Allah. Keluar dia zuhur, asar nanti saya datang lagi Allah. Keluar dia asar, maghrib nanti datang lagi. Jangan-jangan dia berniat pergi maghrib tidak pulang kecuali sesudah isya lagi, bagus. Nah, itu membuat malaikat kagum di langit. Orang yang pergi ke masjid satu kali pergi dapat 2 atau 3 salat. Malaikat kagum melihatnya. Wah, hebatnya anak ini, anak pondok ini bisa duduk menunggu isya di masjid. Mungkin dia salat, mungkin dia zikir, mungkin dia baca Quran dan lain-lain sebagainya. Yang jelasnya yang ketiga apa tadi? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, di masjid. Masjid masuk juga musalla, masuk juga surau. Baik. Berikutnya warajulani tahaba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang sahabat sekarang saling berkumpul di pondok pesantren. Nanti dia pisah, sesudah pisah dia ingat kawannya, kawan baiknya. Kawan pun mengingatnya juga. Nah, kalau ingat kawan kita, doakan dia. Boleh kamu doakan jazakallahu khairah. Boleh kamu doakan barakallahu fik. Nah, boleh kamu doakan nawwarallahu qalbak, semoga hatimu disinari nur. Kalau kamu mendoakan sahabat yang berjauhan, kamu teringat, doakan dia jazakallahu khairah. Itu sudah doa ya, walaupun dia tidak dengar. Ataupun jazahullahu khairah juga bisa. Kalau tidak ada orang itu di depan kita, boleh digunakan jazahullahu khairah. Buya kita, pemimpin kita, kalau kita ingat di kampung nanti jazakallahu khairah ya buya. Doakan ya, doakan guru-guru, doakan ayah dan ibu, doakan saudara, sahabat dan teman sejawat. Kalau kita doakan mereka, malaikat yang menjaga buya itu, yang menjaga ustadz itu, yang menjaga guru itu, yang menjaga siapa yang kita doakan, malaikatnya online dengan kita, online, didengar. Pulang kampung, tiap hari doakan buya. Ya Allah, sehatkanlah buya kami ini. Amin, kata malaikat, kamu juga akan dikasih kesehatan. Ya Allah, berkati ilmunya. Ya Allah, berkati perjuangannya. Dalam bahasa kita pun tidak apa. Kalau yang tidak hafal bahasa Arab,
Tapi jazakallahu khairan mesti ingat ya. Barakallahu fiik mesti ingat. Ingat Buya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Malaikat yang ditugaskan menjaga Buya tadi mendengar doa kamu dan menjawabnya amin, katanya kamu juga akan dapat seperti itu. Demikian juga dengan kawan-kawan ya, dengan kawan-kawan. Nomor berapa lagi? Nomor 4. Katanya nomor 4 ni, warajulun da'atuhu imra'atun zatu mansab wa jamal faqala ini akhafullah. Orang yang pernah terjerat ke dalam perangkap tipu muslihat wanita jahat yang ada pangkatnya, yang cantik, yang berpangkat, yang ada kedudukan, yang ada status dan yang menarik dipandang mata. Mengajak berbuat tak baik, dibilang inni akhafullah. Inni akhafullah. Surah cerita siapa dalam Quran yang pernah diajak wanita jahat untuk berbuat tak baik? Nabi? Apa kata Nabi Yusuf? Ma'azallah. Kalau kamu buka nanti surah Yusuf, ucapan Yusuf itu apa? Ma'azallah. Bahasa kitanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kependekannya apa? Ma'azallah. Apa kependekannya? Ma'azallah. Ada gejala-gejala yang tak sehat, kamu lihat. Kalau kamu ingin selamat mendoa kepada Allah, sama ada kamu sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun kamu istighfar atau paling kurang ma'azallah. Ma'azallah. Dua kalimat saja. Ma'azah itu satu perkataan, satu kalimat. Lafzul jalalah satu kalimat. Hanya dua patah, sama dengan a'udzubillahi minasyaiton. A'udzubillahi minasyaitonirrajim mungkin 5-6 perkataan termasuk huruf jar. Billah, mina, termasuk huruf jar di sana. Yang jelasnya yang keberapa ini? Yang kelima, enggak? Yang kelima. Warajulun da'nu imra'atun zatu mansab wa jamal. Orang yang pernah terjebak, dibujuk dan diriwayat oleh wanita yang ingin berbuat serong, berbuat jahat, lalu dia mengatakan apa? Inni akhafullah. Inni akhafullah. Berikutnya nomor berapa? Nomor 6. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Ini orang yang ada duit. Mungkin dia masuk tabung 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Yang jelasnya kalau ada dia duit, dia sedekah walaupun sedikit. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Apa artinya? Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar atom, nanti akan dilihatnya hasilnya di dunia dan di akhirat. Terakhir sekali, ini sangat menarik ini yang terakhir nih. Ini menarik ini. Kamu kan amalkan waktu libur ini, waktu cuti panjang ini, apalagi bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan. Apa katanya? Warajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Coba sebut warajulun zakarallaha khalian fafadat. Dot ya, fafadat ainah. Lagi sekali, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Bangunnya pulang ke rumah, bangunnya nanti pukul 3, pukul 4, duduk di atas sejadah, dia sudah uduk, dia sudah sholat. Ya Allah, ya Allah, ayahku, ya Allah, ya Allah, ibuku, ya Allah, mereka belum lagi mau pegang Quran, ya Allah, ya Allah, kasihan. Nangis dia. Orang yang berzikir mengingat Allah waktu duduk sendirian, lalu keluar air matanya, ya Allah, saya mau ilmu, ya Allah, dalam hatinya. Ataupun disebut juga bisa, nangisnya memikirkan dirinya ingin meningkat, ingin maju, ingin meningkat, ingin maju. Apalagi di bulan Ramadan ya, apalagi di bulan Ramadan. Artinya apa? Tidak mesti di ujung malam sebenarnya, tapi masa yang terbaik itu di ujung malam lah ya, di ujung malam.
Kenapa yang dikatakan ujung malam itu masa mustajab? Saat itu apa? Pintu langit terbuka, doa didengar Allah. Doa didengar, apalagi doa anak yang saleh, apalagi doa kelas 1, kelas 2, yang masih mentah, yang masih yang masih hijau, belum lagi dewasa. Apa tadi nomor 7? Warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Ini ajar sama ibu. Ibu bangunlah, doakan ayah. Ajar ayah, ya, doakan emak, doakan kakak, doakan saya. Kalau saling mendoakan, subhanallah, doa keluarga itu akan didengar Allah, didengar Allah. Saling mendoakan, doanya terserah, doa tentang kesuksesan, keberhasilan, doa tentang kesehatan, doa tentang keimanan, doa tentang jannah, doa tentang an-nar, agar terpelihara dari azab neraka. Yang penting biasakan berdoa di kesepian malam, waktu kita tuh sendiri. Subhanallah, banyak ini teruji ya. Macam anak yang bapaknya koma berapa tahun? 15 tahun koma bapak mohon doa dia sendiri di situ. Ayahnya koma, ayahnya tidak sadar, tidak tahu. Berdua keluar air mata. Akhirnya bapaknya duduk ngomong. Bukan sedar saja lagi. Duduk dan ngomong. Apa katanya? Man anti wa madza taf'alina huna? Kamu ini siapa sih? Ngapain di sini? Kata, berkat doa anak salehah dalam kesepian malam, di hujung malam, pintu langit kamu sepatutnya setiap pagi jangan tutup pintu langit dengan kelalaian, dengan tidur dan lain sebagainya. Macam mana bisa bangun awal? Apa langkah-langkahnya supaya bisa bangun awal? Ya? Macam mana caranya supaya bisa bangun pukul 3, 3.30, pukul 4? Macam mana caranya? Niat lagi. Apa caranya? Ya? Apa caranya? Tadi malam kami dengan Buya pulang pukul berapa, Buya? Setengah 1. Bukan tengah 2 sudah, Buya. Tengah 2. Kami balik dari Kinali. Tengah 2. Pukul 2 baru buat baring. Pukul 4 sudah bangun. Berapa jam tidurnya? 2 jam. Macam mana langkahnya? Niat betul lagi. Baca doa khusus, Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Ayo sama-sama. Allahumma shfini bil qalili minan naum warzuqni umran tawilan fi ta'atik. Tapi seharusnya yang sebaiknya kita tidur awal, dirancang, diprogramkan tidur dengan baik. Kalau kamu perlu tidur 4 jam, 5 jam, 6 jam, kalau mau bangun pukul 4, mungkin tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Dah cukup. Dengan kamu membaca doa tadi, insya Allah kamu bisa tidur 4 jam, 5 jam, paling banyak 6 jam. 4 jam bisa. Karena Allah memberkati tidur kamu itu. Orang yang berdoa sebelum tidur, berzikir sebelum tidur, tidurnya akan barakah. Kalau dia tidak berdoa, tidak berniat, kata Buya, tidurnya nganggur katanya. Artinya tidak ada nilai. Nganggur. Orang itu ada yang tidurnya nganggur, tidak ada nilai, atau itu dalam agama dikatakan tidur adat, tidak ada nilai. Ada yang tidur ibadat. Macam mana nak bisa tercapai tadi berdoa kepada Allah di penghujung malam, di akhir malam, dini hari? Rancanglah tidur Anda, programkanlah tidur. Jangan
Jangan. Kebanyakan orang zaman kini anyut. Anyut disebutkan jangan terikut-ikut ya. Anyut. La ilaha illallah. Mungkin persentasenya tinggi ya. Mungkin berapa persen orang yang hanyut? Mungkin lebih 50. Jadi anak-anak pondok ini mudah-mudahan selamat dijaga Allah ya. Jadi rancanglah tidur, program tidur. Sebelum tidur baca doa dan zikir seperti yang selalu diajarkan Buya. Baca 3 qul ya. Baca 3 qul, menghadap kiblat, duduk berselimpuh macam membaca Rabbighfirli, angkat tangan, baca basmalah, baca ta'awuzubillah, basmalah, kemudian baca 3 qul, kemudian ditiup tanpa air liur. Ditiup, kemudian disapu ke sekujur badan, dilakukan berapa kali? Kemudian baca juga yang tip yang dikasih siapa tuh? Si iblis kan? Setan iblis. Apa katanya? Baca ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi dengan yakin, kamu tidak akan diganggu katanya. Karena setan ini saat orang tertidur inyo karajonyo. Saat orang tidur setan buka kantornya tuh, ndak laloknya. Apa tujuannya? Supaya orang kelalai, supaya tidak tahajud, supaya tidak ke masjid. Diikatnya. Dalam hadis, orang itu dikabek oleh setan. Macam mana nak membuka ikatan? Nomor 1 apa? Saat bangun tidur, nak membuka ikatan tadi ada 3 step, 3 langkah. Nomor 1 ya? Alhamdulillah, baca dulu. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Terbuka satu buhulan, terbuka 1 ikatan. Nomor 2 apa? Nomor 2 uduk cepat-cepat. Nomor 3 salat katanya. 3 step. 1 baca tahmid, alhamdulillah ataupun alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua uduk dengan segera. Yang ketiga salat sunat ringan, jangan dibaca ayat panjang. Katanya cukup baca kuliah rakaat pertama, suratul ikhlas rakaat kedua. Kalau kamu melakukan itu, maka setan tadi ataupun ikatan setan, buhulan setan terbuka sadanya. Insya Allah. Barulah kalau mau baca Quran, mau berdoa dan lain sebagainya, terutama amalan yang sangat disukai Allah, yang disanjung dalam Quran. Apa amalan yang sangat disukai Allah menjelang azan subuh memecah kesepian pagi? Apa amalan yang sangat disukai yang disanjung dalam Quran? Yang disebut secara khusus dalam Quran, amalan yang sangat disukai Allah yang disanjung dalam Quran, menunggu azan subuh apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Apa artinya? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah Az-Zariyat. Apa tuh? Wal mustaghfirin. Apa tuh? Baca istighfar. Baca istighfar. 15 menit, 10 menit menjelang azan, banyakkan istighfar. Kalau kamu sudah makan sahur, sebelum mendengar azan istighfar. Baik juga kalau sebelum makan tuh istighfar. Ayo ajak keluarga istighfar sama-sama. Istighfar yang diajar Rasul saat sahabat menanya baginda, kaifa nastaghfiru ya Rasulullah? Macam mana sebaiknya kami beristighfar? Kata Rasulullah, Allah maghfir lana. Ikut ya. Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba sama-sama. Allah maghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tadi malam kami di Masjid Nurul Iman ya. Nurul Iman di Sari. Ada orang sebelah kanan Buya tuh, Pak, kalau Bapak istighfar Bapak baca apa? Astagfirullahaladzim katanya. Itu betul, tapi itu hanya untuk sendirian.
Kalau kamu baca Allah maghfir lana, niatkan untuk ayah dan ibu, untuk kakak, untuk adik, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk buya, untuk masyarakat, untuk umat Islam seadanya yang masih hidup, yang sudah meninggal dan yang belum lahir. Sadunya dapat. Dalam hadis dikatakannya, siapa yang beristighfar untuk orang beriman, Allah akan memberi pahala sebanyak jumlah orang beriman. Dapat dia tong? Tidak dapat dah. Termasuk yang sudah meninggal, yang masih hidup, yang belum lahir. Tidak dapat diki dengan membaca apa tadi? Apa istighfarnya? Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, yang diajar Rasulullah saat sahabat bertanya macam mana baiknya beristighfar. Nah, kalau kamu baca Rabbana zalamna juga bagus. Nah, juga bagus ya. Coba Rabbana zalamna, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami baca ghufranaka juga bagus. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Paling kurang yang berapa tadi? Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana dengan ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Paling kurang inilah. Terutama nanti kalau nak pulang ya ke tempat masing-masing, ke kampung masing-masing, ke rumah masing-masing, banyakkan zikir di jalan supaya selamat, supaya dapat rahmat, dapat barakah, supaya orang yang banyak berzikir akan dilindungi Allah. Orang yang banyak berzikir akan dimudahkan urusannya, akan disenangkan rezekinya kalau dia mencari rezeki, akan dimudahkan dia untuk belajar. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Jadi 7 golongan yang selamat. Pertama, imam yang adil. Kedua, anak yang taat dari kecil. Ketiga, orang yang saling mencintai. Keempat, orang yang terpaut hatinya masjid. Yang kelima, orang menyelamatkan diri daripada godaan perempuan yang jahat. Yang keenam, yang rajin bersedekah. Yang ketujuh, orang yang duduk sendiri di atas sejadah nangis, yang memikirkan nasib dirinya, nasib keluarganya, nasib umat. Nasib umat. Kamu ini karena harus berniat nanti satu saat mesti menjadi pejuang, menjadi pemimpin, menjadi ulama. Insya Allah. Itu sajalah dulu ya. Mudah-mudahan Allah berkati. Ada sikap doa agar kita tergolong dalam golongan orang yang terpelihara, yang 7 tadi. Allahumma ja'alna, coba. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yauma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yauma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yauma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini, ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya tergolong orang yang berteduh, yang berlindung di bawah naungan-Mu pada hari pembalasan kelak. Satu. Yang kedua, Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika. Coba. Hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah kami ini semuanya para pecinta rumah-Mu hingga ke ujung usia. Anak cucu kami juga kelak. Orang tuh kalau mendidik keluarganya cinta masjid, kalau meninggal pahalanya hidup, inya sudah mati. Orangnya mati, pahalanya hidup. Tapi kalau anak tidak dididik cinta masjid, jangan-jangan nanti ayah meninggal, dosanya hidup. Wa ma'azallah wal'iyazubillah. Na'udzubillah. Itu saja dulu ya. Inni uhibbukum fillah.
Jazakumullah khaira. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat. Allahumma ja'alna minal muhibbina li baitika hatta al-mamat banina wa hafadah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.